Pemilihan kepala desa Curasawu di Probolinggo, Jawa Timur ricuh. Dua kubu pendukung saling ejek hingga kejar-kejaran dan nyaris baku hantam. Dua kubu pendukung calon kepala desa Curasawu Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saling kejar dan nyaris baku hantam. Kericuan terjadi saat pemilihan kepala desa, di mana sejumlah pendukung terpancing emosi akibat saling ejek terkait selisih suara. Petugas keamanan yang berjaga langsung melerai kedua kubu. Situasi pun kembali kondusif. Itu memang benar keadaannya, tapi namanya pernik-pernik pilkades ya seperti itu. Gitu ya. Tapi sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan sudah aman sampai sekarang. Gitu ya. Alhamdulillah. Desa Curasawu merupakan satu dari 250 desa di Kabupaten Probolinggo yang menggelar pilkades serentak. Pilkades diikuti dua calon kepala desa dengan selisih 7 suara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Penertiban pedagang merupakan penataan Pasar Raya Padang dari kemacetan. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar menolak gerobaknya disita petugas, sehingga terjadi cekcok di kawasan Air Mancur, Pasar Raya, Kota Padang, Jumat siang. Meski disempat diwarnai aksi protes dan perlawanan pedagang, penertiban ini tetap dilakukan. Gerobak dan kayu bekas lapak pedagang diangkut menggunakan kendaraan Satpol PP. Sebanyak 22 PKL berjualan di kawasan ini terpaksa digusur karena menyalahi aturan penggunaan trotoar. Lalu sudah kami sampaikan secara surat 1x24 jam, berarti yang bersangkutan juga tidak mengindahkan juga. Makanya kami dari Satuan Polisi Pamung Praja berserta OPD terkait dan dari Forkopincam juga dari Bapak Kapolres diturunkan jajarannya dalam hal ini menertibkan PKL yang ada di jalan ini. Penertiban dilakukan sebagai salah satu upaya penataan Pasar Raya Padang dari kemacetan yang diakibatkan keberadaan para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penyerangan Ketua MUI Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap. Akibat penyerangan, korban terluka tusuk di bagian pinggang dan robek di bagian dagu. Penyerang Ketua MUI Kecamatan Pesanggrahan, Banyuwangi ini ditangkap di sebuah warung di Kecamatan Gambiran. Dia merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diasuh oleh korban. Ia diringkus tanpa perlawanan. Setelah kejadian kita cari di TKP, di rumahnya, di sekitaran itu tidak ada, dan kita melakukan pelacakan. Akhirnya ketangkap di wilayah Jajak, Gambiran, yaitu tepatnya di depan. Menurut pelaku, ia tidak sadar menyerang gurunya sendiri. Itu kan dari sorenya, dari sejak sorenya Pak itu udah sakit, guyur sakit, iya kayak gitu dia. Nah, ketika mau diobati sama Kiai Afandi, kamu sudah siapkan senjata itu kan, pisau itu? Sudah bawa? Iya, memang dari luar udah kita memang gak keluar lagi, udah pikiran memang kita aja tangan aja kita gemetar udah. Iya. Makanya itu, kalau sadar ngapain ibaratnya, memang kita udah di situ udah numpang ibaratnya ini. Ketua MUI Kecamatan Pesanggrahan Kiai Haji Afandi Musyafa hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Korban mengalami luka tusuk di pinggang dan robek di bagian dagu. Korban diserang di rumahnya saat memberi pengobatan. Ternyata pelaku dikenal korban karena santri di pondok yang diasuhnya. Kediaman Kiai Afandi Musyafa kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dibantu Banser.
Sementara itu polisi menetapkan 8 orang tersangka pasca penyerangan kelompok preman terhadap buruh yang sedang mogok kerja di Rungkut Industri Sier, Surabaya. Diduga para pelaku melakukan tindakan anarkis terhadap buruh pabrik. Delapan tersangka ini diciduk polisi terkait penyerangan oleh preman berkostum satpam terhadap buruh PT Mikatasa Rungkut Sier, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku diduga menganiaya buruh serta merusak sepeda motor buruh yang tengah gelar aksi mogok kerja menuntut uang pesanggon di depan perusahaan. Polisi masih memburu dalang aksi premanisme tersebut. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan baik dari saksi-saksi yaitu dari pihak buruh, kemudian kita analisa bukti-bukti yang lain, dari video yang ada, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang lain yang ada di TKP pada saat itu. Jadi 124 orang yang melakukan penyerangan, kemudian mengerucut yang kita tetapkan tersangka sementara 8 orang. Itu sementara adalah penganiayaan dan pengeroyokan serta penggunaan barang. Sebelumnya polisi menangkap ratusan orang yang diduga preman yang menyerang buruh. Mereka dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diinterogasi dan dimintai keterangan. Petugas imigrasi mendeportasi 3 warga negara Ukraina dan Rusia. Ketiganya diusir karena mengeroyok sesama warga negara asing di Kuta Utara, Badung, Bali. Tiga warga negara asing asal Rusia dan Ukraina akhirnya dideportasi ke negara masing-masing. Ketiganya dideportasi oleh petugas imigrasi melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Mereka dideportasi karena terbukti melanggar undang-undang keimigrasian. Selain diusir dari Bali, mereka juga akan ditangkal selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang. Sementara satu orang warga negara Ukraina lainnya, Oleg Zegov, 53 tahun, belum dideportasi petugas karena masih berkonsultasi dengan kuasa hukumnya terkait kasus pengeroyokan yang menimpa dirinya. Mengganggu atau patut diduga membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat itu sudah layak untuk dideportasi. Awal Februari lalu, video pengeroyokan warga negara asing viral di media sosial. Awalnya warga menduga pelaku merupakan anggota Interpol yang menangkap buronan internasional. Namun kemudian diketahui aksi ini terkait kasus penggelapan sepeda motor. Dari Badung, Bali, Bagus Alip, iNews melaporkan. Musisi IGD Ari Astina alias Jering dituntut 2 tahun penjara dalam kasus pengancaman. Menanggapi tuntutan jaksa, Jering mengaku kapok, berpolemik, dan ke depan hanya akan fokus mengurus istri dan ibunya. Selama 2 tahun dikurangi terdakwa berada dalam masa penahanan. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menghukum IGD Ari Astina atau Jering dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Jering terbukti mengancam Adam Denny dan melanggar pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa menilai perbuatan Jering menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban. Usai persidangan, Jering mengaku kapok, berpolemik. 2 kali tersandung hukum membuat Jering dan istrinya mengalami depresi. Kedepan Jering akan fokus menjadi ayah dan mengurus ibunya. Satu, agar saya tidak mengulanginya lagi karena ini udah kedua kali, jadi saya juga merasa sudah saatnya saya berhenti, pensiun dulu dari polemik isu-isu sosial, politik segala macam. Saya mau fokus jadi bapak. Saya mau fokus jadi ayah, jadi mengurus ibu, menjaga ibu, ya itu fokus saya. Terdakwa Jering akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan Selasa 22 Februari mendatang. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Novan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus bunuh diri model majalah pria dewasa Novi Amelia yang terjun dari lantai 8 apartemen Kalibata City. Dugaan bunuh diri bisa jadi berubah jika ditemukan fakta-fakta baru, termasuk tindak kekerasan sebelum Novi ditemukan tewas.
Jenazah model Novi Amelia telah dimakamkan, tapi kematiannya masih menjadi misteri. Polisi masih melakukan investigasi kasus ini karena bisa jadi ada faktor lain penyebab Novi meninggal dunia, termasuk dugaan kekerasan sebelum meninggal. Dugaan sementara memang bunuh diri. Saat ini saksi-saksi terus diperiksa, termasuk pihak keamanan apartemen. Dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada pada saat itu serta ada petunjuk berupa rekaman-rekaman yang kami dapatkan, memang korban bisa kita pastikan meninggal karena bunuh diri. Kalau untuk kejiwaan korban seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya kami ini akan mencoba membuka file-file lama ya, karena terus terang yang kami dapatkan memang saat kejadian korban itu tinggal di apartemen tersebut. Kami temukan seorang diri, ya tidak ada teman maupun keluarga. Model Novi Amelia ditemukan tewas setelah diduga bunuh diri melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City, Jakarta. Keluarga menolak jasad Novi diotopsi dan langsung memakamkannya di kampung halaman di Sumatera Utara. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang nenek yang sempat hilang 2 hari di Bangli, Bali. Jasad korban ditemukan tersangkut di jurang dengan kedalaman 100 meter. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, petugas BPBD, dan warga mencari seorang nenek yang hilang selama 2 hari di Desa Jam, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali. Medan yang terjal dan sulit dilalui harus dilewati tim SAR untuk mencari keberadaan korban. Setelah beberapa lama, tim SAR menemukan jasad korban di dasar jurang Sungai Tukat Melangit sedalam 100 meter. Jasad korban pertama kali ditemukan salah seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Kondisi jurang yang terjal dan licin membuat evakuasi jasad korban penuh kehati-hatian. Butuh waktu 3 jam bagi petugas mengevakuasi jasad korban. Dari hasil olah TKP diduga korban terjatuh ke jurang saat mencari kayu bakar. Korban juga diduga sudah pikun karena berusia 72 tahun. Sementara belum bisa kita simpulkan, tetapi karena ini orang tua sekitar 70-an lebih ya umurnya, apakah mungkin orangnya sudah pikun tidak bisa pulang atau bagaimana? Nanti kita telusuri. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat tertimbun material longsor di Toraja Utara, Sulawesi Utara. Longsor menimpa kamar korban, seorang kakek berusia 80 tahun yang tengah tidur saat peristiwa terjadi. Tebing setinggi 20 meter tiba-tiba longsor dan menimpa rumah kakek Daniel Salsa di Kelurahan Deri, Kecamatan Sasean, Toraja Utara. Material longsor menimbun kamar kakek Daniel yang tengah tertidur lelap saat peristiwa terjadi. Korban diketahui tinggal berdua dengan istrinya, namun mereka tidur di kamar yang berbeda. Kami lihat ya, bapak kami sudah tertimbun sepotong badannya, tinggal kakinya yang kelihatan. Ya, kami gali, kami angkat, baru kami pindahkan di rumah yang ini. Ada 2 kamar yang tertimbun, yang penuh dengan tanah semua di dalam. Sebelum terjadi tanah longsor, hujan deras terus-menerus melanda wilayah Toraja Utara sejak sepekan terakhir. Akibat intensitas hujan tinggi membuat tanah labil dan sangat rawan longsor susulan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor tapir ditemukan dalam kondisi terluka parah di Padang, Sumatera Barat. Diduga tapir ini terkena jeratan babi dan proses penyelamatan berlangsung dramatis selama 5 jam. Warga dikagetkan dengan temuan seekor tapir yang berada di dalam sungai kawasan Batu Baswak, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauhi Kota, Padang, Sumatera Barat. Saat ditemukan, kondisi tapir terluka di punggung dan patah kaki. Diduga tapir terkena jeratan babi di dalam hutan dan hendak kabur dengan cara menghanyutkan diri di aliran sungai.
Kalau kita lihat posisinya, kalau kena jerat mungkin ada bekasnya kali. Tapi kalau lihat dulu ada luka-lukanya, saya lihat itu kan. Luka-luka entah dia bekas jeratan lepas, kita belum pasti tengok gitu. Jadi kita lihat dulu bagaimana situasi nantinya. Setelah serangkaian penyelamatan yang berlangsung dramatis selama 5 jam, petugas gabungan akhirnya berhasil membius tapir. Selanjutnya tapir dibawa ke rumah sakit hewan di Bukit Tinggi untuk dirawat secara medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, penyelundupan ratusan ekor burung endemik asal Papua berhasil digagalkan. Di antara ratusan burung senilai 500 juta rupiah itu ditemukan 4 jenis burung langka yang dilindungi oleh negara. ...264 ekor burung endemik asal Papua ditemukan petugas Balai Karantina Pertanian Surabaya di atas kapal laut yang berangkat dari Timika. Ratusan burung tanpa dokumen lengkap ini disembunyikan di dalam kamar mandi ABK kapal untuk mengelabui petugas. Saat diperiksa terdapat 4 jenis burung langka yang dilindungi negara, seperti seekor walabi yang dalam kondisi sakit. Burungnya sebelumnya kita melakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah burung ini mengandung penyakit AI, yaitu influenza ya Pak ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 anak buah kapal yang membawa ratusan burung ilegal diserahkan ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Hingga pertengahan Februari 2022, petugas telah menggagalkan 6 kali upaya penyelundupan burung melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akselerasi vaksinasi COVID-19 terus digencarkan sebagai upaya memproteksi masyarakat di masa pandemi. Dan untuk menyetop penyebaran COVID-19, pembelajaran tatap muka dihentikan total selama 2 pekan di Cimahi, Jawa Barat. Kasus positif COVID-19 di kota Cimahi, Jawa Barat mengalami peningkatan terutama di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Cimahi mencatat 109 pelajar terdiri dari 86 siswa dan 23 guru dinyatakan positif COVID-19 usai swab PCR secara acak di sejumlah sekolah. Untuk mencegah klaster COVID-19 di lingkungan sekolah, pembelajaran tatap muka dihentikan di semua sekolah selama 2 pekan. Kita lihat evaluasi minggu depan, karena trennya masih naik. Kalau trennya masih naik, jumlah siswa yang terpapar masih banyak, otomatis masih di BDR-kan. Nanti kita lihat pekan depan apakah trennya turun atau bahkan sudah mulai tidak. Pemerintah Kota Cimahi kini tengah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk pelajar, serta dosis ketiga untuk para tenaga pendidikan. Saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Pendopo Boyolali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut vaksinasi COVID-19 merupakan proteksi terbaik untuk masyarakat di masa pandemi. Nah, percepatan ini kita lakukan agar bisa melakukan pencegahan terhadap varian-varian ini yang ada. Pertama, boostingnya dilakukan, target lansia, anak-anak, dan kemudian yang memperhatikan komorbid. Berdasarkan data terakhir, kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah didominasi oleh pasien komorbid dan masyarakat yang belum divaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Deklarasi Lanyala sebagai calon presiden oleh sejumlah warga di Samarinda, Kalimantan Timur dibubarkan petugas. Pasalnya, kerumunan di acara menyalahi aturan PPKM level 3. Niat sejumlah warga Samarinda, Kalimantan Timur mendeklarasikan Ketua DPD Lanyala Mataliti tak berjalan mulus. Acara deklarasi dibubarkan petugas karena menyalahi aturan pandemi corona. Deklarasi pun tak berlangsung lama karena acara segera dihentikan. Kita sama-sama lah, ini sekarang lagi meningkat anunya ya, bukan di Samarinda saja, hampir di seluruh Indonesia kan. Mari kita bersama-sama mencegah bagaimana meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Saat ini Kota Samarinda, Kalimantan Timur berstatus PPKM level 3. Karenanya acara yang mengundang kerumunan warga tidak diperbolehkan demi mengantisipasi penyebaran virus corona.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait aturan baru pencairan manfaat jaminan hari tua 100% di usia 56 tahun. Menurut Hotman, Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu tidak memperhatikan nalar, abstraksi hukum dan juga keadilan. Lewat Instagram pribadinya, Hotman Paris menyayangkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan manfaat jaminan hari tua. Pengacara 62 tahun itu juga mengatakan uang jaminan hari tua sampai usia 56 tahun merupakan bentuk pelanggaran hukum. Halo Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya, memang ada berbagai jaminan, ya, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun, karena itu adalah uang dia. Nggak ada alasan apapun untuk menahan uang tersebut, apalagi misalnya. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama atau NU membuat jaringan pangan untuk menghadapi harga pangan yang tidak menentu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan para ahli di BUMN juga bakal dilibatkan untuk pemasaran perbaikan produk hingga digitalisasi. Kerjasama Kementerian BUMN dengan Nahdlatul Ulama ditandatangani di acara puncak peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur. Jaringan pangan melalui badan usaha milik Nahdlatul Ulama akan melibatkan sedikitnya 130 PCNU se-Indonesia. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, mengatakan kerjasama ini akan menghasilkan ribuan wira santri yang akan membantu memperkuat perekonomian masyarakat. Langkah awal yang bisa kita segera dorong, bagaimana kita membuat juga jaringan pangan yang hari ini kita tahu harga pangan ini lagi gonjang-ganjing. Nah, mungkin dengan kerjasama nanti jaringan pangan, di mana kebetulan kami BUMN juga memproduksi gula, daging, kelapa sawit, dan lain-lain, ini bisa menjadikan juga pembalance daripada situasi, daripada komoditas yang sedang akan terus naik di tahun ini. Setelah naik akan terus standarisasinya. Partai Persatuan Indonesia mendapat suara 2,5% suara nasional di Provinsi Jawa Barat. Bila pemilu dilaksanakan hari ini, hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, survei ini membuktikan bahwa Partai Perindo yang identik dengan peduli dan turun ke masyarakat mendapat tempat di hati masyarakat Jawa Barat. Partai Perindo mendapat suara 2,5% dari suara nasional di Provinsi Jawa Barat jika pemilu dilakukan hari ini. Perolehan suara ini merupakan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang digelar 5 hingga 8 Februari 2022. Suara Partai Perindo berada di peringkat ke-7 setelah PDIP, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan PKB. Elektabilitas Partai Perindo ini menyalip perolehan suara P3, Nasdem, PAN, dan Hanura. Masih cukup banyak warga yang belum menentukan pilihan. 32,7% itu artinya ada kemungkinan yang cukup besar untuk terjadi perubahan suara di sana. Naiknya elektabilitas Partai Perindo di Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai program partai yang tengah bergulir. Seluruh perangkat partai telah kita gerakkan dengan maksimal dan saya yakin ini juga mendatangkan pengaruh yang cukup positif. Di sisi lain kita juga ada yang disebut dengan program konvensi. Konvensi rakyat ini adalah membangun sebuah keterbukaan. Nah juga beberapa tokoh-tokoh Jabar yang belakangan bergabung dengan Partai Perindo, saya kira ini menjadi satu hal yang positif bagi Partai Perindo. Partai Perindo akan terus memperjuangkan kesejahteraan Indonesia dan membuktikan sebagai partai yang peduli dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan sejumlah sarana dan prasarana atau Sarpras Kepolisian dan Solo Smart City. Peresmian ini sejalan dengan semangat konsep presisi terkait transformasi pelayanan publik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Mako Polresta Surakarta, Gedung Satpas Sim Polres Sukoharjo, Gedung Satpam Sim Polres Wonogiri, Rusun Polresta Banyumas, Rusun Polres Demak, hingga meluncurkan Solo Smart City. Dalam kesempatan itu, Sigit berharap diresmikannya sejumlah sarana dan prasarana kepolisian dan Solo Smart City tersebut sejalan dengan semangat konsep presisi terkait transformasi pelayanan publik. Sigit berharap dengan peresmian ini, pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan semakin optimal, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Tentunya harapan kita ini terus ditingkatkan, karena kita bisa kemudian mengevaluasi dibandingkan dengan smart city yang ada di dunia, dan kita harapkan Solo Smart City ini bisa menjadi role model yang kemudian kita replikasi untuk kita kembangkan di kota-kota lain. Solo Smart City merupakan perpaduan antara pihak kepolisian dengan seluruh stakeholders di pemerintah kota Solo. Kedepan Polri dan Pemkot Solo akan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ekspansi bisnis ke Indonesia Timur dilakukan oleh banyak perusahaan. Selain potensi sumber daya alam dan juga manusia yang cukup besar, langkah strategis ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi para pelaku UMKM di Indonesia Timur, khususnya wilayah Sulawesi Utara. Dalam menjalankan bisnis, PT Sasa Inti tumbuh dan berkembang bersama semua stakeholder, sehingga kehadiran pabrik PT Sasa Inti di Minahasa Selatan sangat berdampak bagi pergerakan ekonomi lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, kehadiran Sasa di Minahasa Selatan juga memberikan peluang baru bagi para petani kebun kelapa yang sesuai standar kepada UMKM. Bahwa pabrik telah meningkatkan kapasitas hampir 2 kali lipat. Secara otomatis itu akan membuka kesempatan yang lebih banyak, termasuk salah satunya adalah UMKM, ya, di mana kita telah membina beberapa UMKM untuk mensuplai white meat, ya, dan juga membuka peluang lapangan pekerjaan lebih banyak lagi kepada masyarakat sekitar. Itu salah satu hal, dan beberapa hal lainnya adalah peluang-peluang lain untuk masyarakat sekitar. Ditemui di tempat yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh langkah strategis PT Sasa Inti dengan mengembangkan infrastruktur sehingga diharapkan mampu membangkitkan ekonomi pariwisata dan juga terbukanya peluang usaha serta lapangan kerja di Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Lisa Oktaviani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara mengikuti gelaran Singapore Air Show. Tim penerbang instruktur itu memukau penonton dengan menampilkan 14 manuver sulit di udara. Tim penerbang Jupiter Aerobatic kembali menampilkan atraksi spektakuler di acara Singapore Air Show. Dalam eksibisi yang digelar dari tanggal 15 hingga 18 Februari, para penerbang menampilkan 14 manuver sulit hingga mendapat apresiasi dari para penonton. Seperti manuver Delta Loop dan Solo Spin, di mana pilot harus bisa mengendalikan pesawat setelah kehilangan daya angkatnya. Apabila gagal, pesawat dipastikan jatuh menghujam bumi. Dari masa ke masa kita selalu mengupgrade kemampuan kita untuk selalu memberikan hiburan atau entertain yang berbeda kepada para pemirsa Jupiter Aerobatic Team. Tim Jupiter TNI Angkatan Udara setiap tahun tampil di ajang dirgantara internasional dan kehebatannya selalu memukau penonton. Sebuah taman kanak-kanak di Ukraina menjadi sasaran tembak artileri. 2 guru terluka. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.